Apakah kamu pernah bertemu seseorang dan langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres? Atau mungkin kamu ingin tahu apakah orang yang sedang berbicara denganmu benar-benar jujur atau hanya berpura-pura? Kita semua pasti pernah berada dalam situasi seperti itu, di mana kita berharap bisa membaca pikiran orang lain. Tapi tenang, kamu tidak memerlukan kemampuan supranatural untuk itu. Di video kali ini, aku akan mengungkap 10 rahasia tips psikologi yang akan membantumu membaca karakter orang lain hanya dalam waktu singkat. Dengan teknik-teknik yang akan kita bahas, kamu akan bisa mengetahui apa yang sebenarnya ada di balik senyuman seseorang, atau mengapa seseorang bertingkah laku dengan cara tertentu. Tonton video ini sampai habis karena aku yakin kamu akan terkejut dengan seberapa banyak yang bisa kamu pelajari tentang orang lain dalam waktu yang sangat singkat. Sebelum kita masuk ke tips-tipsnya, mari kita bahas sedikit tentang pentingnya membaca karakter orang lain. Di dunia yang penuh dengan interaksi sosial, kemampuan untuk memahami orang lain adalah kunci sukses dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam hubungan pribadi, pekerjaan, atau bahkan saat kita berada di tengah masyarakat. Dengan memahami karakter orang lain, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik, membangun hubungan yang lebih kuat, dan bahkan menghindari konflik yang tidak perlu. Yuk, kita mulai dengan tip pertama. Tip pertama, perhatikan bahasa tubuh. Percaya atau tidak, sekitar 55% dari komunikasi kita adalah non-verbal. Itu artinya gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan postur seseorang dapat memberi kita petunjuk yang sangat penting. Misalnya, ketika seseorang sering menyilangkan tangan atau kaki, ini bisa menunjukkan bahwa mereka sedang merasa tidak nyaman atau defensif. Sebaliknya, postur yang terbuka dan santai menunjukkan kepercayaan diri dan keterbukaan. Tip kedua, amati kontak mata. Kontak mata adalah salah satu indikator terbesar dari karakter seseorang. Orang yang percaya diri dan jujur biasanya akan menjaga kontak mata dengan konsisten. Namun, jika seseorang sering menghindari tatapan langsung, ini bisa menjadi tanda ketidakjujuran atau kegelisahan. Tapi hati-hati, karena tidak semua orang yang menghindari kontak mata berarti sedang berbohong. Terkadang, ini bisa disebabkan oleh rasa malu atau ketidaknyamanan sosial. Tip ketiga, dengarkan nada suara. Nada suara adalah jendela lain ke dalam perasaan seseorang. Orang yang percaya diri biasanya berbicara dengan nada yang mantap dan tegas. Sebaliknya, nada yang lembut atau tidak pasti bisa menunjukkan keraguan, ketidakamanan, atau bahkan rasa takut. Cobalah untuk mendengarkan baik-baik bagaimana seseorang berbicara, karena seringkali emosi yang tersembunyi bisa terungkap lewat cara mereka mengucapkan kata-kata. Tip keempat, perhatikan pilihan kata. Kata-kata yang seseorang pilih dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mereka melihat dunia dan diri mereka sendiri. Misalnya, seseorang yang sering menggunakan kata-kata negatif atau penuh keluhan mungkin sedang berada dalam kondisi mental yang tidak baik. Sebaliknya, mereka yang cenderung menggunakan kata-kata positif dan membangun biasanya memiliki pandangan hidup yang lebih optimis dan percaya diri. Tip kelima, analisis senyum seseorang. Tidak semua senyuman itu sama. Senyum tulus yang dikenal sebagai senyum Duchenne melibatkan otot-otot di sekitar mata, sehingga mata seseorang juga ikut tersenyum. Senyum seperti ini menandakan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, senyum yang hanya melibatkan bibir, tanpa gerakan di mata, bisa jadi adalah senyum yang dipaksakan atau sekadar formalitas. Tip keenam, lihat cara berpakaian. Pilihan pakaian seseorang seringkali mencerminkan kepribadian mereka. Seseorang yang selalu tampil rapi dan formal mungkin menunjukkan bahwa mereka menghargai kedisiplinan dan profesionalisme. Sebaliknya, orang yang lebih suka berpakaian kasual dan nyaman mungkin lebih santai dan tidak terlalu peduli dengan aturan sosial yang kaku. Tip ketujuh, perhatikan kebiasaan kecil. Kebiasaan-kebiasaan yang tampaknya tidak berarti sebenarnya bisa memberi kita petunjuk tentang perasaan seseorang. Misalnya, orang yang sering menggigit kuku mungkin merasa cemas atau tegang, sementara seseorang yang suka mengetuk-ngetuk meja bisa jadi sedang merasa tidak sabar atau bosan. Tip ke-8,
Amati bagaimana seseorang bereaksi terhadap kritik. Reaksi seseorang terhadap kritik bisa sangat mengungkapkan. Orang yang memiliki kepercayaan diri biasanya akan menerima kritik dengan terbuka dan bahkan menggunakannya untuk berkembang. Sebaliknya, orang yang mudah tersinggung atau defensif saat dikritik mungkin memiliki masalah dengan harga diri atau merasa tidak aman. Tip ke-9, perhatikan lingkungan sosial. Cara seseorang berinteraksi dengan orang lain bisa memberikan banyak informasi tentang karakter mereka. Apakah mereka lebih suka berada di pusat perhatian atau lebih memilih duduk di sudut? Apakah mereka cenderung memimpin percakapan atau lebih suka mendengarkan? Semua ini bisa memberi kita petunjuk tentang kepribadian mereka. Tip ke-10, dengarkan dengan aktif. Mendengarkan bukan hanya tentang mendengar kata-kata yang diucapkan, tapi juga memperhatikan bagaimana kata-kata tersebut disampaikan. Ketika kita benar-benar mendengarkan seseorang, kita bisa menangkap nuansa emosi dan niat di balik kata-kata mereka. Ini adalah keterampilan penting dalam memahami karakter seseorang. Nah, itulah 10 rahasia tips psikologi yang bisa kamu gunakan untuk membaca karakter orang lain dalam waktu singkat. Dengan memahami orang lain lebih baik, kita bisa membangun hubungan yang lebih sehat, mengambil keputusan yang lebih tepat, dan menghindari kesalahpahaman. Ingat, tujuan kita bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk memahami mereka lebih dalam. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Inspira Sejati. Sampai jumpa di video berikutnya.